Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, kita akan belajar terkait dengan materi yaitu green building. Dalam video ini akan dijelaskan beberapa komponen presentasi, yaitu yang pertama adalah konsep dari green building tersebut, kemudian adalah yang kedua contoh penerapan green building. Kita akan masuk ke bagian yang pertama tentunya. Bagian yang pertama ini berbicara tentang pengertian dari green building, kemudian terkait dengan komponen apa saja yang terdapat dalam green building tersebut. Pada gambar ini menunjukkan bahwa apakah memang yang dimaksud dengan green building itu bangunan yang memang terlihat hijau dari luar, dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, atau bahkan apakah memang harus berwarna hijau ya? Misalnya dengan mengganti cat berwarna hijau dan seterusnya. Tentunya harus ada pemahaman lebih ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan kriteria dari green building tersebut. Bagaimana kriterianya dan mungkin ada pertanyaan siapa yang akan menentukan dari kriteria-kriteria tersebut. Terlihat bangunan yang green building ini kesannya lebih mahal. Jadi berbagai macam peralatan yang digunakan di dalamnya untuk misalnya pembangkit energi listrik, misalnya juga untuk pengolahan limbah menjadi energi, sehingga terkesan bangunan ini menjadi lebih mahal daripada bangunan pada umumnya. Namun apakah memang seperti itu? Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan kita bersama. Atau kesannya juga green building itu bagian dari pencitraan. Di depannya saja yang kelihatan bagus, namun di luarnya atau di dalamnya pengolahan yang terjadi adalah ya sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung mencemari lingkungan. Dari citra yang bagus tadi untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa kegiatan tersebut atau usaha tersebut atau bangunan tersebut memang ramah lingkungan. Nah, ini menjadi PR kita bersama tentunya. Banyak sekali pengertian-pengertian dari green building. Saya mencoba mengambil pengertian ini. It is the practice of increasing efficiency with which building use resource energy, water, and material while reducing building impact on human health and the environment. Jadi praktek bagaimana meningkatkan efisiensi yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan ya, dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya energi, air, dan material yang mengurangi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berarti di situ sudah ada kelihatannya ya, ada energi, ada air, ada material yang digunakan sehingga berdampak rendah terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, kemudian disebutkan lagi, a building which from design state, construction stage, and in operation and maintenance stage
based on three objective or target. Jadi ternyata green building itu bukan hanya diterapkan pada saat kegiatan operasional dan maintenance saja, tapi green building itu sudah dilakukan pada saat dari tahapan desain, konstruksi, operasi, dan maintenance. Nah, tentunya ini menjadi PR besar ya. Apa saja? Bagian yang pertama ya, reduce the usage of natural resources. Kita mengurangi menggunakan berbagai macam sumber daya yang natural, baik itu energi, air, maupun material. Jadi 3 target utamanya ya. Yang kedua adalah meminimalisasi dampak terhadap lingkungan. Setiap tahapan kegiatan, baik itu desain, konstruksi, operasional, dan maintenance tetap menghasilkan dari yang namanya sampah ataupun limbah. Kemudian yang kedua, dia tetap mengurangi dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan dari operasional lahan, site-nya ya. Ada lahan yang digunakan untuk area terbuka hijau untuk menanami tanaman-tanaman yang dibiarkan terbuka agar air dapat meresap ke dalam tanah dengan lebih baik. Misalnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah improve indoor health and comfort. Indoor air quality, thermal, visual comfort, and noise level. Jadi nomor 3 lebih banyak kepada bagaimana dampaknya terhadap kita, ya, manusia yang berada di dalam ruangan tersebut. Terutama saat kegiatan operasional dan maintenance. Jadi ini menjadi 3 target yang dilakukan untuk mencapai sebuah green building. Bagaimana mengurangi pemakaian sumber daya natural, energi, air, dan material, kemudian mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan indoor health orang yang terdapat di dalam bangunan tersebut dan nyaman. Ini kira-kira gambaran bagaimana si bangunan ramah lingkungan tadi ya. Baik itu hubungannya dengan energi, kemudian dengan bagaimana memanfaatkan semaksimal air lewat berbagai macam tanaman, kemudian efisiensi mechanical system menggunakan berbagai macam peralatan untuk, kalau digambar sih pemanasan ruangan ya. Namun kan bangunan-bangunan di Indonesia tidak arahnya ke sana. Kemudian bagaimana efisiensi energi lewat berbagai macam peralatan yang kita punya di dalam gedung tersebut. Kemudian berbagai macam material yang digunakan. Banyak yang menggunakan material-material daur ulang. Ini juga bisa menjadi pertimbangan pada saat kegiatan desain dan lain sebagainya, baik itu cahaya matahari dan seterusnya, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan green building tadi, yang 3 objektif tadi ya, dibangunlah sebuah konsep agar green building ini mudah dipahami, mudah diterapkan, dan harapannya dapat mencapai suatu efisiensi yang baik ya. Baik dari tahapan awal hingga tahapan operasional. Ada 5 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah efisiensi dari lahan. Efisiensi dari lahan. Yang kedua adalah efisiensi dari energi. Yang ketiga adalah efisiensi dari air. Yang keempat adalah hubungannya dengan material yang eco-friendly dan harapannya lokal. Penggunaan material-material lokal. Kenapa lokal? Karena ada perpindahan kalau kita menggunakan material di luar ya. Nah, perpindahan ini
dibawanya material dari lokasi lain menuju ke lokasi pembangunan akan meningkatkan cost, akan meningkatkan emisi dari kendaraan pengangkut. Biaya operasional lebih tinggi, ternyata dampak terhadap lingkungannya pun semakin tinggi. Kemudian yang kelima adalah healthy indoor air, ya. Jadi kalau dilihat 5 komponen yang dinilai tadi ini sama sebenarnya isi dari 3 target utama tadi dari green building tadi, yaitu tanah, energi, air, material, dan kualitas udara di dalam bangunan itu sendiri. Terkait dengan scale index metric, ya, dari air, wastewater atau air limbah, kemudian energi dan pengolahan sampah, ini dalam rangka minimalisasi dampak dari produk-produk yang dihasilkan dari gedung tersebut. Nah, tahapannya, indeksnya memang tahapannya bisa dimulai dari bangunan itu sendiri, kemudian suatu blok bangunan, ya, terdiri dari beberapa bangunan, kemudian skalanya distrik lebih besar lagi, ya, dan skalanya kota. Ya, katakanlah distrik itu skalanya desa ataupun kecamatan, sehingga pengolahan yang dilakukan terus berkesinambungan, mulai dari tahapan yang dilakukan pada bangunan itu sendiri, misalnya rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, kemudian pengolahan dari grey water, kemudian penggunaan penggunaan solar hot water, ya, air panas yang didapatkan dari energi matahari. Kemudian ada pengomposan untuk pengolahan sampah atau berbagai macam kegiatan reuse yang lain. Nah, kita coba akan lihat satu persatu. Misalnya pengelolaan air, ya. Gambar yang di sebelah kiri ini terjadi natural ground cover. Artinya ini kondisi alami dengan berbagai macam tumbuhan yang menutupi lahan tersebut. Nah, kalau kita lihat adalah persentase runoff-nya atau air yang tidak bisa terserap di dalam tanahnya hanya 10% dibandingkan dengan wilayah yang sama tapi sudah dibangun berbagai macam gedung bangunan tertentu pada gambar sebelah kiri, ya. Nah, kita lihat di sini runoff-nya sudah naik menjadi 55%. Naik sekitar 45%, hampir setengahnya dari runoff itu tidak bisa menyerap lagi ke dalam tanah karena area resapannya sudah berkurang, ditambahi dengan berbagai macam gedung yang ada di sana. Jadi yang seharusnya infiltrasi shallow-nya, ya, yang dangkalnya itu sebesar 25% dan deep infiltration-nya adalah sebesar 25%. Jadi 50% seharusnya air tersebut masuk ke dalam tanah untuk sebagai cadangan air tanah. Namun yang tersisa hanya 15% saja, ya. Jadi shallow infiltration-nya 15%, 10%, kemudian yang deep adalah 5%. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama bahwa apapun kegiatan pembangunan yang kita lakukan, harapannya tidak merusak atau meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam itu. Nah, kebetulan di slide ini kita bahas terkait dengan bagaimana pengolahan air. Kemudian yang ketiga adalah evapotranspirasi. Banyaknya air yang menguap. Nah, kalau menguap ini memang sangat tergantung dari cahaya matahari yang ada di sana, ya, cahaya matahari. Jadi dari 40% menjadi 30%. Nah, bagaimana kita tugasnya adalah membuat yang 50% ini tetap bisa menjadi 50% atau mendekati angka 50%. Karena apa? Kalau run off dibiarkan begitu besar,
dengan curah hujan yang besar juga berarti tidak ada pilihan lain. Berarti akan terjadi ke bencana banjir ya. Karena air yang hadir di permukaan menjadi lebih besar, sementara kemampuan ia menyerap ke dalam tanah menjadi lebih kecil. Jadi artinya banjir ini salah satunya disebabkan oleh area penangkapan air hujannya yang sudah semakin berkurang. Karena terkait dengan air ini ada hubungannya dengan siklus hidrologi tentunya. Bagaimana air tersebut hadir, kemudian berputar sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga bisa berubah dalam berbagai macam bentuk ya. Kadang dia menjadi uap air, kemudian menjadi hujan, kemudian turun lagi ke dalam tanah, masuk sebagai air tanah atau air permukaan, atau jatuh ke laut, kemudian dimanfaatkan berputar lagi, keluar jadi air limbah, kemudian diolah, kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian yang di laut tadi kembali lagi terjadi penguapan, kemudian naik lagi ke awan dan turun lagi. Begitu seterusnya. Atau disebut sebagai siklus hidrologi yang tidak pernah terputus. Mengacu pada sistem siklus hidrologi ini seharusnya kita sudah mulai berpikir secara alami bagaimana mengembalikan air tersebut sesuai dengan posisinya masing-masing. Sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rantai kegiatan tersebut, dalam rantai siklus tersebut. Nah, berbagai macam penerapan yang dapat dilakukan adalah misalnya pemanenan air hujan untuk berbagai macam keperluan. Menyiram tanaman, mencuci kendaraan, flushing toilet, penyerapan kembali ke dalam tanah, atau berbagai macam keperluan lainnya. Ini banyak sekali teknologi-teknologi, teman-teman silakan mencari lewat berbagai macam media untuk mengetahui berbagai macam pemanenan air hujan yang dapat dilakukan di lingkungan kita. Berbagai macam juga sarana dan prasarana yang dapat dimunculkan, baik itu dalam bentuk taman dengan estetika yang bagus ya, ataupun menempel di dalam bangunan itu sendiri. Jadi ada tembok-tembok yang terisi dengan air hujan tadi sebagai tandon air, reservoir air. Atau dibuat reservoir khusus tersendiri untuk menyimpan air tersebut. Kemudian setelah air kita berbicara dengan pencahayaan. Ini hubungannya dengan energi tentunya. Misalnya dengan peletakan dan luas jendela yang optimal untuk bisa masuknya cahaya udara pada saat siang hari. Penggunaan lampu yang hemat energi ya, tentunya banyak sekali bahasan-bahasan tentang bagaimana membandingkan lampu pijar biasa dengan lampu LED. Memang mahal lampu LED, tapi daya kualitas bertahannya lebih lama dibandingkan lampu pijar biasa. Dari segi penghematan biaya, untuk keperluan penggantian materialnya, penggantian bola lampunya yang baru, dan efisiensi energi yang dihasilkan juga berbeda ya. Kemudian bisa misalnya menggunakan kontrol otomatis, misalnya sebuah gedung ya, dengan sensor misalnya daylight sensor. Pada saat pagi hari dia mati lampunya, kemudian pada saat malam hari kemudian dia hidup gitu. Atau movement sensor. Jadi ruangan yang tidak digunakan bisa mati lampu atau bisa mati listriknya, bisa mati AC-nya misalnya. Nah, kita bisa biasa lihat kondisi tersebut di kamar-kamar hotel ya, yang tidak digunakan dalam waktu tertentu, kemudian dia mati. Atau dari suplai energi yang dibuat dalam satu sistem lewat stop kontak menggunakan kartu misalnya. Kemudian menggunakan berbagai macam renewable energy yang lain. Baik itu solar,
energi matahari, energi angin, energi biogas, solar panel, kemudian untuk keperluan air panahnya juga menggunakan solar, kemudian windmill tadi ya, dapat memanfaatkan berbagai macam fasilitas untuk menangkap angin, kemudian mikrohidro, fasilitas yang kecil ukurannya mikro, tapi dia bisa menangkap potensi dari perbedaan tinggi dari air, sehingga gejolak yang ada di dalam air tersebut dapat dikumpulkan menjadi energi. Nah, kemudian juga terdapat pengolahan air limbah. Tapi air limbah ini maksud adalah grey water. Grey water ini dari berbagai macam aktivitas. Misalnya aktivitas laundry, pencucian piring, atau kegiatan dari mandi. Ya. Nah, biasanya ciri khas dari grey water ini volumenya besar. Untuk nutrisinya cenderung sedang, mengarah ke tinggi. Namun secara bakteri dia sangat rendah. Nah, ini dapat diolah secara langsung maupun tidak langsung. Artinya untuk kategori grey water ini sebenarnya kalau langsung dimanfaatkan pun masih oke ya, tanpa pengolahan yang harus rumit. Misalnya pengolahannya hanya bagaimana menampung, kemudian mendiamkan, kemudian dialirkan ke tempat lain untuk kegiatan yang lain. Grey water ini agak berbeda dengan black water. Satunya black water ya. Black water ini adalah limbah-limbah yang kita hasilkan setiap harinya, tapi dengan konsentrasi pencemarnya yang lebih tinggi. Misalnya dari kegiatan toilet kita, ya, limbah tinja yang dihasilkan. Ini cenderung volumenya kecil, nilai nutrisinya tinggi, tapi bakteriologisnya sangat tinggi juga. Jadi cenderung sebenarnya mengolah grey water dan black water itu lebih cenderung mudah grey water. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana memisahkan grey water ini dengan black water. Sementara di rumah kita seringnya apa? Semuanya limbah pokoknya masuk ke dalam septic tank, diolah di sana, kemudian selesai. Padahal karakternya berbeda ya, karakternya berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan sampah. Ini juga sama tadi ya. Tetap dihasilkan dari gedung, tapi biasanya kita memanfaatkan pihak ketiga untuk mengolah sampah tersebut. Nah, harapannya ada kegiatan-kegiatan minimalisasi sampah, sehingga sampah tidak dihasilkan dalam jumlah yang besar dan akan mengganggu sistem lingkungan. Apalagi membuang sampah di tempat yang tidak baik, tidak layak. Nah, saatnya kita berpikir bagaimana pengolahan lingkungan gedung tersebut dapat green ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat pemahaman yang baik terhadap green building ini. Tentunya materi ini sengaja dibuat satu materi karena mengingat waktu. Nah, harapannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.